Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm a super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Qin Fan pun seketika bertanya apakah Suwan pacar Jiang Cheng. Wang Zheng pun tidak membenarkan hal itu, hubungan mereka cuma sebatas profesional. Suwan baru resmi bergabung sebagai artis di perusahaan Jiang Cheng. Teman Qin Fan pun menyebut itu sangat keren kalau dirinya jadi Linru, mending langsung bongkar aib diri sendiri dan ambil uang 100 juta itu lalu pensiun. Qin Fan yang mendengar hal ini pun menyebut Jiang Cheng sangat menarik. Nanti dirinya akan ajak Jiang Cheng main bareng. Kemudian kini di tengah malam, tengah terjadi rapat pemegang saham Tianwang Entertainment. Seorang pria yang melihat laporan ini mengatakan kepada Chai Song bahwa 100 juta itu mustahil diikuti. Bahkan 25 juta yang Chai Song sebut sebelumnya pun sebenarnya tidak bisa dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau mau, harus bayar pakai uang pribadi. Seorang wanita pun membenarkan hal itu. Linru bisa diganti dengan artis baru. Prioritas mereka saat ini adalah menekan kerugian. Pria lain pun bertanya apakah rapat tengah malam begini buat omong kosong. Apakah ada yang bisa memberi solusi serius? Lalu seorang pria dengan kacamata mengatakan bahwa dirinya akan bicara. Biaya penalti dari brand Linru harus membayar sendiri. Kalau terlalu besar, perusahaan bisa talangi lebih dulu. Tapi nanti Linru harus syuting dan iklan untuk ganti. Kalau di dalam negeri tidak ada kerjaan, kirim Linru ke Jepang buat film dewasa romantis. Linru yang mendengar semua ini hanya bisa menangis. Chai Song yang melihat Linru menangis pun nampak kesal dan bertanya mengapa waktu Linru tampar orang kemarin tidak menangis. Linru pun meminta Chai Song untuk tidak mengirimnya ke Jepang untuk membuat film begitu. Bagaimana jika begini, dirinya akan meminta maaf kepada Suwan dan bosnya. Dirinya akan berlutut, maka dari itu Chai Song harus menolongnya. Pemegang saham yang mendengar hal ini mengatakan bahwa itu sudah jelas Linru harus berlutut. Masalah sudah sejauh ini, apakah Linru kira bisa selesai begitu saja? Chai Song mencukupkan hal ini, mereka akan cari cara buat dapat kontak bos Star City. Dirinya akan telepon langsung, bakal dirinya ajak bicara, mereka akan lihat apakah masih ada jalan keluar. Lalu keesokan harinya, Jiang Cheng pun mengajak ayah dan ibunya ke sebuah pameran mobil. Jian Ming pun memberitahu Jiang Cheng bahwa proyek taman hiburan ini bisa berhasil berkat teman Jiang Cheng yang bernama Ansin. Jian Ming pun meminta Jiang Cheng bilang pada dirinya mau hadiah apa biar dirinya yang belikan. Lian mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa proyek ini untungnya lebih dari 50 juta. Kalau Jiang Cheng minta mobil, maka itu hal yang wajar. Jian Ming pun mengerti dan mempersilahkan Jiang Cheng untuk pilih satu mobil. Namun di saat itu seorang pelayan wanita datang menyapa Jiang Cheng yang sudah datang. Mereka kini sudah siap. Jian Ming yang melihat ini pun seketika bingung dan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah pelayan ini tidak peka. Apakah dia tidak lihat siapa yang bakal bayar sebentar lagi. Jiang Cheng yang melihat reaksi ayahnya meminta ayahnya untuk tidak salah paham. Karena sebentar lagi ulang tahun ayahnya, tapi pas itu dirinya sudah kuliah. Jadi dirinya mau kasih kejutan lebih awal.
Pelayan wanita pun meminta Jianming untuk membuka penutupnya dan di sana juga telah tersedia ucapan selamat kepada Jianming yang mendapatkan mobil mewah Mercedes. Saat Jianming membuka penutupnya, Jianming pun sangat kaget dengan isi dalamnya. Lian menyebut Jiang Cheng sebagai anak nakal, pikirannya cuma ke ayahnya, sampai memberi hadiah mobil mahal seperti ini. Jiang Cheng mengatakan bahwa tadinya dirinya mau belikan Porsche, tapi takut terlalu mencolok, jadi waktu lihat pameran mobil di Shanghai, dirinya rasa mobil ini lebih cocok buat ayahnya. Jadi dirinya langsung beli. Jianming mengatakan bahwa supercar ini bagus. Katanya 0 sampai 100 km per jam cuma butuh waktu 3,4 detik. Besok mereka berdua akan coba di jalan. Dalam pikiran Jiang Cheng, ayahnya sudah segitu senang melihat mobil ini. Kalau ayahnya tahu dirinya punya Porsche 918, bagaimana reaksinya? Tapi karena identitas dirinya sebagai investor baru saja terbuka, lebih baik jangan bilang dulu. Sebentar lagi mau masuk kuliah, dirinya harus minta dealer kirim Porsche ke Hotel Aman Yangyun di Shanghai. Lalu kini pelayan mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa suasananya sangat bagus, maka dari itu dirinya akan ambil foto keluarga. Hingga momen ini telah diabadikan. Kemudian kini Jiang Cheng mendapatkan sebuah pesan dari Zhao Ying yang mengatakan bahwa ada perubahan sama pekerjaannya. Dirinya harus pulang ke Shanghai lebih cepat. Janji buat traktir Jiang Cheng makan, sepertinya harus tunggu Jiang Cheng sampai Shanghai dulu. Lalu bersamaan dengan hal ini, Jiang Cheng pun memberitahu ayahnya bahwa dirinya akan pergi ke Shanghai besok. Jianming bertanya mengapa terburu-buru, baru saja ayah bilang mau coba mobil besok. Lian mengatakan bahwa anak mereka sudah dewasa, sudah punya urusan sendiri. Kalau mau coba mobil maka ajak saja dirinya. Jianming pun menyebut bahwa istrinya selalu benar. Dalam pikiran Jiang Cheng, ibunya memang hebat, ayahnya bisa diatur. Kemudian keesokan harinya di bandara pemeriksaan keamanan. Di saat Zhao Ying meletakkan barangnya, Zhao Ying kaget melihat kedatangan Jiang Cheng dan segera bertanya mengapa Jiang Cheng di sini. Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya tidak tega ninggalin Zhao Ying, jadi dirinya mau ikut ke sana. Zhao Ying pun hanya tertawa serta meminta Jiang Cheng untuk tidak berbohong. Jiang Cheng pasti mau liburan lagi, dan di saat yang sama nilai keakraban Zhao Ying naik menjadi 88 poin. Jiang Cheng pun menanggapi Zhao Ying dan mengatakan bahwa itu tidak benar, dirinya punya beberapa kerjaan di sana. Dalam pikiran Jiang Cheng, nilai keakraban Zhao Ying sudah 88. Statusnya sudah seperti pasangan, kalau bisa naik lagi, kartu hadiah anak cucu bisa aktif. Itu akan lebih bagus. Lalu Zhao Ying pun bertanya mengapa Jiang Cheng melihat dirinya begitu. Jiang Cheng pun spontan menjawab karena Zhao Ying sangat cantik. Zhao Ying pun meminta Jiang Cheng mencukupkan hal ini dan serta mengajak Jiang Cheng untuk segera pergi. Lalu saat berangkat, Jiang Cheng yang memperhatikan Zhao Ying yang nampak gemetar pun bertanya ada apa dengan Zhao Ying. Zhao Ying mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, cuma penyakit lama. Dari kecil kalau naik pesawat kadang kambuh, sebentar lagi akan hilang, dirinya hanya agak takut. Jiang Cheng yang memegang Zhao Ying pun memintanya untuk tidak takut. Zhao Ying yang malu-malu pun mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng, dirinya baik-baik saja. Jiang Cheng yang melihat Zhao Ying yang agak malu-malu mendekat seketika memberikan salam tempelnya, dan nyatanya Zhao Ying merespon hal ini dan memberikan salam tempelnya juga. Dan setelahnya Zhao Ying seketika mendorong muka Jiang Cheng. Zhao Ying yang nampak takut pun mengatakan bahwa ini lagi di pesawat, kalau ada yang lihat bagaimana. Jiang Cheng pun bertanya mengapa kalau ada yang lihat lagi pula di pesawat tidak dilarang. Zhao Ying pun mengatakan bahwa dirinya tidak bicara lagi, dirinya mau tidur karena pusing. Jiang Cheng pun mempersilahkan Zhao Ying untuk tidur. Lalu 2 jam kemudian di Bandara Internasional Hangqiao, Shanghai, Terminal 1. Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya akan mengantar Zhao Ying, namun Zhao Ying menolak hal ini karena kalau Jiang Cheng antar butuh 1 jam lagi buat Jiang Cheng balik ke hotel, itu buang-buang waktu. Dirinya bisa naik taksi saja. Dalam pikiran Zhao Ying lagi pula hubungan mereka belum siap diumumkan.
Lalu saat Zhao Ying dapat taksi, Zhao Ying pun meminta Jiang Cheng untuk beristirahat, nanti mereka akan makan bareng. Jiang Cheng pun mengerti jika Zhao Ying sudah sampai maka kirimi dirinya pesan. Dalam pikiran Jiang Cheng saat di pesawat mungkin Zhao Ying takut, dengan ini dirinya akan pelan-pelan saja. Lalu kini Jiang Cheng telah sampai di Hotel Amangyang Yun Shanghai. Dan segera Wang Yiyan menyambut Jiang Cheng dengan ucapan selamat datang. Wang Yiyan juga mengatakan bahwa makan malam dan air sudah siap, dengan ini apakah Jiang Cheng mau makan dulu atau mandi dulu. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya sangat lelah, jadi dirinya mau mandi dulu. Wang Yiyan pun mengerti. Dalam pikiran Jiang Cheng beberapa hari tidak bertemu Wang Yiyan jadi agak dingin. Seperti cuman urusan kerja. Lalu Jiang Cheng bertanya bagaimana kalau Wang Yiyan bantu gosok punggungnya. Dalam pikiran Wang Yiyan, waktu Jiang Cheng pergi dia transfer 100.000. Selama ini tidak ada kabar. Semua pesan dirinya kirim duluan. Dirinya kira hubungan mereka sudah selesai. Walau tahu Jiang Cheng bukan pria setia, bahkan bisa dibilang jajingan. Entah kenapa dirinya tetap cinta pada Jiang Cheng. Meski hanya cinta sesaat, dirinya tetap rela. Lalu Jiang Cheng mengatakan kepada Wang Yiyan bahwa beberapa hari di rumah benar-benar berat. Setelah acara mandi, Wang Yiyan pun keluar dengan tubuh gemetar dan kesulitan untuk berjalan. Jiang Cheng yang melihat Wang Yiyan hendak pergi pun bertanya mengapa Wang Yiyan nampak terburu-buru. Malam masih panjang. Wang Yiyan pun bertanya bagaimana kalau Jiang Cheng makan dulu, setelah lama naik pesawat pasti lelah. Jiang Cheng pun bertanya soal lelah ini, apakah menurut Wang Yiyan tadi dirinya terlihat lelah. Wang Yiyan pun mengatakan bahwa maksudnya bukan seperti itu. Wang Yiyan yang sadar bakal dipukul lagi pun mengaku bahwa dirinya salah dan meminta Jiang Cheng untuk memberinya waktu. Namun Jiang Cheng tidak menghiraukan hal ini dan kembali Jiang Cheng memberikan pukulan terbaiknya. Lalu keesokan harinya, Wang Yiyan yang baru bangun pun kaget saat melihat ponselnya. Dirinya sudah kesiangan dan sekarang sudah jam 1 siang. Bagaimana nanti dirinya menjelaskan ke staf lain? Dalam pikiran Wang Yiyan, semalam Jiang Cheng hampir begadang sepanjang malam. Lalu di saat Wang Yiyan nampak terburu-buru hendak pergi, Jiang Cheng bertanya mengapa Wang Yiyan panik. Klien Wang Yiyan ada di sini. Wang Yiyan pun mengatakan bahwa hari ini dirinya belum bekerja sama sekali. Biarkan dirinya bangun dan atur makan siang. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa tugas Wang Yiyan melayani kliennya. Kliennya sekarang tidak mau makan, hanya ingin Wang Yiyan temani dirinya tidur lagi. Wang Yiyan pun bertanya bagaimana jika ada yang lihat. Jiang Cheng pun balik bertanya mengapa kalau ada yang lihat. Wang Yiyan adalah wanitanya, tidur bareng itu jelas wajar. Mendengar hal ini, Wang Yiyan pun bertanya-tanya dalam pikirannya soal Jiang Cheng bilang bahwa dirinya adalah wanitanya. Wang Yiyan pun segera bertanya kepada Jiang Cheng, hubungan mereka ini sebenarnya apa? Apakah dirinya pacar Jiang Cheng? Jiang Cheng pun menanggapi ini, kalau Wang Yiyan mau jadi pacarnya, berarti Wang Yiyan adalah pacarnya. Wang Yiyan pun bertanya maksud Jiang Cheng soal kalau dirinya mau. Jiang Cheng menyebut selama Wang Yiyan mau di sisinya, Wang Yiyan itu pacarnya, kalau tidak ya bukan. Dalam pikiran Wang Yiyan, walau dirinya tahu Jiang Cheng bukan pria baik, dirinya tetap berharap ada sedikit tempat untuk dirinya di hatinya. Lalu Wang Yiyan pun bertanya apakah ada sedikit saja rasa suka pada dirinya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu tentu ada, kalau tidak mengapa dirinya peluk Wang Yiyan. Wang Yiyan pun mengatakan bahwa dirinya tahu Jiang Cheng punya banyak wanita, tapi dirinya cuma meminta satu hal. Kalau Jiang Cheng datang menemui dirinya, jangan bawa mereka. Dirinya tidak mau melayani Jiang Cheng bersama orang lain. Jiang Cheng pun berjanji kepada Wang Yiyan. Lalu di saat yang sama tiba-tiba sebuah pesan suara masuk ke alat komunikasi Wang Yiyan dan mengatakan bahwa mobil klien sudah tiba. Dan Wang Yiyan harus segera mengurusnya. Wang Yiyan pun kini izin pamit kepada Jiang Cheng lebih dulu untuk mengurus mobil. Kemudian saat Jiang Cheng keluar, salah seorang petugas pun memberitahu Jiang Cheng bahwa mobil sudah sampai. Dan petugas meminta tanda tangan Jiang Cheng untuk konfirmasi. Di saat yang sama, orang-orang yang melihat ini menyebut itu sangat keren. Baru pertama kali mereka melihat mobil itu. Dan setelah dikeluarkan mereka semakin takjub, ternyata ini adalah Porsche 918.
Dan yang lebih mengagetkan itu adalah plat Tianfu. Ini pasti milik Crazy Rich. Bisa punya mobil begini jelas bukan orang biasa. Mereka pun ingin mencoba duduk di dalamnya. Di saat yang sama, CEO Hotel Aman Yang Yong yang bernama Wang Mingyang pun bertanya ada apa di depan, mengapa sangat ramai hingga macet. Petugas hotel pun tidak menyangka Wang Mingyang datang. Di depan mobil Jiang Cheng sedang turun. Sebentar lagi akan selesai, dirinya akan segera suruh orang untuk bersihkan. Lalu saat turun, Wang Mingyang mengatakan bahwa mobilnya sudah lama terhalang. Siapapun itu, mengapa tidak parkir di samping? Apakah hotel ini masih mau jalan atau tidak? Petugas pun mengerti dirinya akan segera meminta kliennya untuk memindahkan mobilnya. Dalam pikiran petugas, bukankah Wang Mingyang sendiri yang bilang harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pengalaman tinggalnya Jiang Cheng di hotel? Lalu kini petugas pun mengetuk kaca mobil Jiang Cheng dan Jiang Cheng segera membuka jendelanya dan bertanya ada apa kepada manajer Zhao. Di saat petugas hendak berbicara, Jiang Mingyang sangat kaget bahwa itu adalah Jiang Cheng. Wang Mingyang pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa si bodoh Zhao tidak langsung bilang bahwa kliennya itu adalah Jiang Cheng. Jiang Cheng adalah donatur hotel. Kalau tahu Jiang Cheng yang halangi pintu, bakal dirinya biarkan saja. Wang Mingyang segera menepuk pundak Zhao dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa dengan tawanya. Ternyata ini adalah Jiang Cheng. Dirinya tadi heran siapa yang punya mobil segede ini. Kalau itu Jiang Cheng maka wajar saja. Jiang Cheng pun segera bertanya apakah Wang Mingyang ada perlu. Wang Mingyang pun tidak membenarkan hal itu, hanya ingin tanya apakah Jiang Cheng nyaman tinggal di sini. Kalau ada yang perlu maka Jiang Cheng bisa bilang dan tidak perlu singkat. Kalau ada yang perlu maka Jiang Cheng bisa bilang dan tidak perlu sungkan. Jiang Cheng mengatakan bahwa plat mobilnya dari Tianfu. Dirinya ingin plat Shanghai, tapi bukan yang biasa. Apakah Wang Mingyang tahu jalur cepatnya? Wang Mingyang pun mengatakan bahwa itu ada waktu Hotel Amang Yang Yun adakan lelang, ada satu plat yang dibeli klien. Dirinya bisa tanyakan apakah dia mau jual plat itu. Kalau nanti dirinya sudah janjian, dirinya akan telepon Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengerti. Dalam pikiran Jiang Cheng, plat yang dilelang pasti kualitasnya sangat bagus. Lalu 1 jam kemudian Wang Mingyang pun menghubungi Jiang Cheng bahwa dirinya sudah mengaturnya. Mereka bertemu di restoran Rongjia, alamatnya sudah dirinya kirimkan. Jiang Cheng pun mengerti dan segera berangkat. Lalu sesampainya di restoran, Jiang Cheng pun bertanya mengapa cuma ada Wang Mingyang. Wang Mingyang pun meminta Jiang Cheng untuk duduk lebih dulu. Dia baru saja kirim pesan kalau dia sudah sampai. Dan tak berselang lama seorang wanita kini datang menemui mereka. Jiang Cheng yang melihat ini nampak kaget dan menyebut wanita ini sangat cantik luar biasa dalam pikirannya. Jiang Cheng pun kini meminta sistem untuk mengecek datanya. Notifikasi pun mengatakan bahwa wanita ini bernama Chen Sun Er. Berusia 26 tahun dengan nilai wajah 92 dan tubuh 94. Privasi 0, nilai keakraban 70 dan loyalitas 120 poin dengan kategori mutlak. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun nampak bingung dan bertanya soal loyalitas ini. Artinya Chen Sun Er tidak punya perasaan romansa pada dirinya tapi tetap mutlak setia. Segera Wang Mingyang menyapa Chen Sun Er yang baru saja datang. Namun Chen Sun Er sendiri segera mendekati Jiang Cheng dengan memanggilnya Direktur Jiang. Mengapa Jiang Cheng di sini? Wang Mingyang seketika kaget melihat pemandangan ini, sedangkan Jiang Cheng juga nampak kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa Chen Sun Er berbicara manja seolah akrab. Chen Sun Er yang melihat reaksi Jiang Cheng pun bertanya apakah Jiang Cheng lupa perusahaan investasi Star City. Mendengar hal ini, Jiang Cheng baru ingat pantas namanya familiar. Chen Sun Er ditugaskan sistem sebagai manajer karena dirinya tidak mau campur tangan. Hampir tidak pernah dirinya mengurus Star City. Kembali Chen Sun Er bertanya kepada Jiang Cheng apakah benar-benar lupa sama dirinya. Jiang Cheng seketika menepuk semangka Chen Sun Er serta mengatakan bahwa mana mungkin dirinya lupa. Karena Chen Sun Er yang urus jadi dirinya terlalu percaya. Wang Mingyang yang melihat hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya soal Jiang Cheng yang langsung menepuk semangka Chen Sun Er. Jiang Cheng dan Chen Sun Er ternyata dekat. Padahal Chen Sun Er terkenal sebagai ratu es di lingkaran ini.
Shen Sun-er punya sertifikat manajemen finansial dari universitas top luar negeri. Segudang penghargaan, masuk industri sejak 19 tahun. Disebut jenius investasi. Banyak perusahaan multinasional berebut merekrutnya. Baru-baru ini dia malah pindah ke perusahaan baru Star City sebagai manajer. Mengejutkan dunia investasi. Dan tak disangka Jiang Cheng adalah bos Star City, masih muda, tapi sudah diberikan perusahaan investasi dengan modal 500 juta. Dari kata-katanya, Jiang Cheng bahkan jarang peduli pada perusahaan ini. Punya manajer secantik ini tapi diabaikan kalau bukan karena transaksi seksual, berarti anak muda ini benar-benar luar biasa. Dan chapter berakhir.